semakin saudara punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kuat dengan Tuhan, ini menentukan kesiapan saudara untuk menghadapi tantangan di depan. Kalau saudara tidak kuat dengan Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, nanti tunggu ada masalah baru mau datang gereja, tunggu ada masalah baru mau cari Tuhan. Model begini tidak akan kuat. Tapi kalau saudara dalam keadaan nyaman, tetap cari Tuhan sungguh-sungguh, tetap berdoa, tetap baca firman, saudara percaya, nanti saudara bertemu dengan persoalan di depan sana, saudara biasa, saudara sudah siap menghadapi tantangan itu. Kenapa saudara siap hadapi tantangan ini? Karena relasi saudara, hubungan saudara dengan Tuhan itu kuat. Amin, saudara. Relasi kita dengan Tuhan akan sangat menentukan kekuatan kita untuk menghadapi kenyataan hidup. Apa yang menyebabkan Yesus siap hadapi realita atau kenyataan bahwa dia akan mati? Jawabannya simpel, saudara-saudara. Relasi atau hubungannya dengan Bapa itu menunjukkan, saudara-saudara, hal yang penting untuk kita pelajari. Apa yang menyebabkan Yesus siap hadapi realita atau kenyataan bahwa dia akan mati? Jawabannya adalah ini, relasi atau hubungan. Kalau saudara perhatikan di Matius, Markus, Lukas, waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa sampai 3 kali, saudara-saudara, ya, karena ketakutan luar biasa, ya, tekanan yang luar biasa. Tapi waktu dia berdoa, saudara-saudara, ya, waktu dia selesai berdoa, dan kita baca di dalam Yohanes 18 tadi ayat 4 dan ayat yang kelima, ya, saudara bisa lihat di situ, dia tidak takut, ya, dia seperti menunjukkan satu kesiapan mental yang oke untuk hadapi kenyataan di depan, realita di depan. Dia akan mati, saudara-saudara. Dan dia siap itu. Sebelumnya di Taman Getsemani, dia penuh dengan ketakutan. Kalau saudara baca Alkitab, badai tidak bisa membuat Yesus takut. Badai apapun, angin sakal yang dialami oleh murid-murid, sedikit pun tidak membuat Yesus takut. Kalau saudara baca di situ. Apalagi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berhadapan dengan Yesus, sama sekali Yesus tidak takut. Yesus hanya takut waktu dia ada di Getsemani. Secara manusia dia harus menanggung murka Allah yang besar. Tapi waktu dia selesai berdoa, saudara-saudara, waktu dia selesai berdoa, dia bilang kepada murid-murid, ayo, ini tantangan di depan sudah harus kita hadapi. Kira-kira begitu. Waktu orang cari mana yang nama Yesus, dia bilang ini saya yang kalian cari. Ada satu kesiapan mental yang luar biasa, saudara-saudara, untuk menghadapi kenyataan hidup bahwa dia harus mati. Nah, ini menarik, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, relasi kita dengan Bapa, relasi kita dengan Tuhan itu penting, seperti relasi Yesus dengan Bapa. Yesus itu selalu memberi teladan luar biasa, saudara-saudara. Di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan begini, saudara-saudara, dia selalu tunjukkan teladan luar biasa dalam hal hubungan atau relasi dia dengan Bapa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dia selalu menunjukkan teladan yang luar biasa, saudara-saudara. Bahkan waktu dia bersama dengan murid-murid, dia memerintahkan murid-murid untuk berangkat terlebih dahulu, ya, karena banyak orang yang butuh pelayanan, ya, saudara-saudara. Lalu dia menyuruh banyak orang pergi atau pulang, saudara-saudara. Dia ambil waktu juga untuk berdoa. Di sela-sela pelayanan Yesus yang begitu sibuk padat, tapi tetap dia tidak lupakan yang namanya doa, relasinya dengan Bapa. Ini memberikan teladan bagi saya dan saudara bahwa tanpa relasi kita dengan Tuhan akan sulit bagi kita untuk menghadapi kenyataan hidup, untuk menghadapi realita. Sulit tanpa relasi, tanpa hubungan kita dengan Tuhan yang erat, sulit bagi kita untuk menghadapi tantangan hidup, sulit bagi kita untuk menghadapi realita kehidupan. Inilah yang menyebabkan Yesus siap hadapi realita atau kenyataan bahwa ia akan mati. Markus 14 ayat 42. Setelah berdoa, dia bilang kepada murid-murid, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Pada sebelumnya Alkitab memberikan keterangan, dia sangat takut. Tapi setelah berdoa, saudara-saudara, relasi dengan Bapa begitu kuat, saudara-saudara. Dia bilang, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dalam Yohanes 18 ayat 4 dan ayat yang kelima juga mengatakan hal yang sama. Yesus menunjukkan satu mental siap untuk menghadapi tantangan, siap untuk menghadapi realita yang ada. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Kalimat, maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya, itu menunjukkan dia Tuhan. Dia sudah tahu, kok dia Tuhan.
bahwa dia akan mati. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Sudah lihat, siapa yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Perhatikan saudara-saudara, bahwa dari ketiga ayat ini menunjukkan Yesus tidak takut hadapi realita atau kenyataan yang terjadi bahwa ia akan mati. Dari sisi mental, Yesus siap hadapi kenyataan tersebut. Yesus siap hadapi realita itu, saudara-saudara. Apa yang dilakukan Yesus dalam hal doa atau relasi atau hubungannya dengan Bapa memberikan pelajaran bagi kita bahwa tanpa relasi yang kuat sulit bagi kita untuk menghadapi yang namanya realita atau kenyataan hidup. Sekali lagi saudara-saudara, ya, bahwa tanpa relasi yang kuat sulit bagi kita hadapi realita atau kenyataan hidup kita. Sejauh mana relasi atau hubungan kita dengan Tuhan menentukan kekuatan kita untuk hadapi realita atau kenyataan hidup. Hadapilah realita hidup dengan relasi yang erat dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Semakin saudara punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kuat dengan Tuhan, ini menentukan kesiapan saudara untuk menghadapi tantangan di depan. Kalau saudara tidak kuat dengan Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, nanti tunggu ada masalah baru mau datang gereja, tunggu ada masalah baru mau cari Tuhan. Model begini tidak akan kuat. Tapi kalau saudara dalam keadaan nyaman, tetap cari Tuhan sungguh-sungguh, tetap berdoa, tetap baca firman, saudara percaya, nanti saudara bertemu dengan persoalan di depan sana, saudara biasa, saudara sudah siap menghadapi tantangan itu. Kenapa saudara siap hadapi tantangan ini? Karena relasi saudara, hubungan saudara dengan Tuhan itu kuat. Itu maksudnya. Amin, saudara. Relasi kita dengan Tuhan akan sangat menentukan kekuatan kita untuk menghadapi kenyataan hidup. Orang yang punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, relasi yang kuat dengan Tuhan, intim sama Tuhan, dia tidak takut hadapi tantangan di depan. Saya percaya kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Apa persoalan kita, apa masalah kita, mari bawa kepada Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Percayalah saudara-saudara, masalah yang kita hadapi akan terlihat sangat kecil kalau saudara dekat kepada Tuhan saudara yang besar. Semakin saudara dekat sama Tuhan saudara yang besar, ya, saudara lihat masalah yang saudara hadapi itu biasa. Meskipun itu bukan masalah-masalah yang biasa, masalah yang luar biasa, tapi saudara bisa hadapi. Karena Tuhan, saudara, Tuhan yang lebih besar daripada setiap masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, menarik kalimat ini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ini juga bicara tentang relasi atau bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Percayalah saudara-saudara, satu pribadi yang bisa memberikan kita ketenangan yang sejati hanya Yesus Kristus Tuhan. Saudara mau punya banyak uang, berapapun banyak uang saudara di bank, dengar, saudara hanya bisa beli mobil, hanya saudara hanya bisa beli pakaian, makan, minum dan lain sebagainya, ya. Bahkan pangkat jabatan seorang bisa beli, tidak boleh sebenarnya, tapi orang bisa beli pakai uang. Tapi dengar, saudara tidak bisa beli yang namanya keselamatan, saudara tidak bisa beli yang namanya ketenangan, saudara tidak bisa beli yang namanya damai sejahtera. Karena hal-hal ini hanya berkaitan dengan satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan terbeban berat. Aku, kata Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini bukan jaminan palsu. Ini bukan janji yang tidak mungkin terjadi. Terjadi saudara-saudara, asal kita datang pada Tuhan. Saya tidak tahu masalah apa yang berat yang kita hadapi. Tapi percayalah saudara-saudara, dia Tuhan yang bisa tolong kita. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan hal yang senada, bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Yang memelihara hidup kita itu Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan pemelihara kehidupan kita, berarti saudara-saudara, apapun persoalan kita, apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, datang pada Tuhan. Jangan pitampa lain. Dengar, dunia tidak bisa memberikan damai yang sejati. Yang bisa memberikan damai sejati itu Tuhan. Amin, saudara. Mungkin saudara sedang mencari jalan keluar untuk masalahmu. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Ya, dengar baik-baik. Bagi orang di luar sana tidak ada jalan yang terbuka bagimu, tapi bagi Tuhan ada jalan terbuka untukmu. Kalau Dia buka jalan, tidak ada yang bisa tutup jalan. Kalau Dia tutup jalan, tidak ada yang bisa buka. Karena Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Ini menjadi menarik buat kita. Relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan sangat menentukan kesiapan kita untuk menghadapi tantangan hidup, menghadapi realita atau kenyataan kehidupan di depan sana yang berat.
Yang menentukan relasi atau hubunganmu dengan Tuhan. Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Itu menjadi bahan evaluasi bagi kita. Kalau benar-benar kita bergantung pada Tuhan, percayalah dia tidak tinggalkan saya dan saudara. Dia pasti tolong kita. Ada satu cerita di Alkitab, Raja Yosafat. Saya suka baca tentang Raja Yosafat. Waktu dia tahu ada laskar besar mau datang serang dia. Yang dia lakukan apa saudara-saudara? Suruh semua kau berharap pada Tuhan. Suruh semua bangsa untuk bertekuk lutut, berdoa, berharap pada Tuhan, berdoa dan berpuasa. Menarik saudara-saudara di dalam 2 Tawarik 20 ayat 2 dan ayat yang ke-6. 2 Tawarik 20 ayat 2 dan 6. 2 sampai 6 maksud saya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar yakni En-Gedi. Ya, ada laskar yang besar. Saya tidak tahu laskar besar apa yang sedang menghampiri kita atau mau menyerang kita. Tapi perhatikan di sini apa yang Yosafat lakukan. Alkitab memberikan keterangan Yosafat takut. Tapi keputusan yang dia buat apa? Lalu ia mengambil keputusan untuk apa di situ? Cari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Cari Tuhan, saudara-saudara. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita, saudara-saudara. Meskipun saya tidak bermaksud Anda cari Tuhan pas ada masalah. Mau dalam susah senang, tetap cari Tuhan. Karena dia sumber kekuatan kita. Ayat 3, ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat yang kelima. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Di muka pelataran yang baru. Ayat yang ke-6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Ini bicara tentang apa nih? Hubungan, relasi. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu? Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Persoalan yang dihadapi oleh Yosafat ini berat. Tapi menarik, keputusan yang dia buat adalah cari Tuhan. Yosafat berserah pada Tuhan. Dengar, berserah bukan berarti kalah. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah artinya kita memberikan kendali hidup kita pada Tuhan. Dia yang pegang kendali. Kok Yosafat mau apa? Ini yang serang dia nih atau yang mau datang lawan mereka, ini laskar yang besar. Kalau saudara baca terus, Tuhan kasih kemenangan buat mereka. Tapi respon daripada seorang Yosafat luar biasa. Cari Tuhan. Karena Yosafat tahu bahwa hanya dengan relasi yang intim dengan Tuhan, hanya dengan hubungan yang kuat dengan Tuhan, itu akan menolong dia dalam situasi-situasi yang sulit. Relasi sangat menentukan kita berhadapan dengan yang namanya realita. Amin, saudara. Percayalah, Tuhan tidak tinggalkan saya dan saudara.